generasi muda FKWPI. Kalau saya bilang siapa kita, jawabnya FKPPI. Jadi patah-patah FKPPI. Siapa kita? FKPPI. Jangan cepat. Siapa kita? Kalau saya tanya kalau saya bilang FKWPI, nah, jawabnya jaya, 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 yes. Jangan. Siapa kita? FKWPI. Tapi ini kurang teriak. Kalau teriak baru seru. Ya, sekali lagi ya. Siapa kita? FKWPI. Terima kasih. Nanti di terakhir baru saya tes lagi. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Kasrem yang mewakili Danrem dan Pangdam 13 Merdeka, Bapak Bupati yang diwakili Asisten 2, Bapak Dandim, Ketua PD 20, teman-teman KBP 3, Pepabri, Peri Pabri, teman-teman HMI, teman-teman sahabat-sahabat saya KMPI, hadirin pengurus cabang, pengurus rayon, kader generasi muda FKWPI sekalian. Di sini saya bawa 8 orang. Ini ada Pak Sekjen, Dosen Komputer Toto, ada bendahara umum, kemudian ada ketua kaderisasi Kanisa Desi, Ketua Korwil, ada ketua Satgas Pus, ya. Ada ketua hubungan antar lembaga, ada ketua hukum dan advokasi, ada wakil sekjen WMP. Kemudian saya bawa istri saya nih, Devira nih, mantan pacar. Jadi saya datang ke sini karena ternyata luar biasa. Sudah hampir 1 bulan ini saya keliling-keliling. Minggu lalu saya di Medan, minggu sebelumnya saya di Riau, minggu sebelumnya saya di Jogja. Jadi hampir setiap Jumat Sabtu Minggu saya ke daerah. Kenapa saya mesti ke daerah? Saya harus menjelaskan supaya kita tidak bias semua. Karena apa yang terjadi pada saat ini adalah kita seperti di keluarga FKWPI ini diadu domba. Banyak informasi yang tidak keluar, yang disembunyikan. Kalau boleh dibilang, pada waktu peleburan saya lah inspiratornya. Dan saya juga lah yang menghadap kepada namanya Pak Muldoko, Pak Gatot. Dan sampai tempatnya di Magelang itu saya juga yang membuat. Ada semuanya rekodnya. Sampai saya minta sama Kasat pada waktu itu Pak Gatot supaya menutup. Nah, pertanyaannya kenapa? Sebenarnya maksudnya baik, bahwa FKWPI ini akan menjadi kuat. Sebenarnya kita tidak pecah. Dulu ada sebutan 2 raga 1 jiwa. Tidak kemana-mana tapi di mana. Itu ide dasarnya. Tetapi namanya ormas FKWPI ini
seperti ada dan tiada. Jual nama kemana-kemana, lari dari garis TNI Polri, visinya juga lari. Ini harus disatukan. Pada waktu itu saya bilang sama Mas Poco, kita boleh tapi harus ada regenerasi total. Kenapa regenerasi total? Jangan pengurusnya sudah 30 tahun itu aja. Kenapa regenerasi total? Jangan pengurusnya sudah 30 tahun itu aja. Nggak ada yang mau GM, nggak ada yang mau masuk ormas. Kenapa? Karena nggak punya visi. Menjalankan organisasi salah kadar. Ini boleh dicatat. Yang bilang sama Haji Lala itu dicatat. Yang bilang sama Haji Lala itu umum. Omongan saya ini bisa saya pertanggungjawabkan. Dan saya bicara ini apa adanya. Saya ingin teman-teman itu menjadi barisan terdepan dalam visi misi TNI Polri dan tidak boleh bergeser. Kenapa berulang kali kita bilang harus independen, harus netral, harus mandiri? Itu perintahnya beliau. Saya masih ingat beliau mengatakan organisasi yang tidak netral, organisasi yang tidak independen, dan organisasi yang tidak mandiri pasti akan habis. Pasti. Apapun tinggalan kita, pasti TNI Polri kena akibatnya. Orang tua kita dicaci maki tahun 98 kemarin KPI. Loreng ini dari mau nih. Nggak ada yang mau pakai baju loreng. 98. Mau jadi ketua FOP nggak ada yang mau. 2007 saya jadi ketua umum, 2 perintah saya. Itu ada Pak Joko sama Panglima TNI. Pak Gatot itu jadi Danrem Bogor. Dan beliau top pesawat. Saya katakan 2. Pertama, tidak ada kata tiara. Siapa yang mengganggu TNI Polri tanpa serta-serta, istilah saya pukul dulu. Yang kedua, ya perintah saya baru solid, kuat, militer. Kenapa? Dengan kita solid, ya kita merasa kita semua bersaudara. Tidak ada perbedaan. Sering saya katakan, ya mohon maaf, masuk FKWPI kita tidak kenal pangkat, nggak ada urusan. Saya katakan itu sama Ibas, anaknya Pak SBY, pernah jadi pengurus kita. Tidak ada urusan di FKWPI pangkat, yang punya pangkat orang tua, betul nggak? Di sini kita semua anak prajurit TNI Polri. Itu udah harga mati. Kita nggak pakai pangkat. Bukan Jenderal Hans Lala, nggak ada. Semua di sini sama. Kita sipil. Yang kedua, matra juga begitu. Tidak ada matra. Ini darat, ini laut, nggak ada. Semua anak TNI Polri. Kalau kita di sini satu, kita jalankan sama-sama. Persoalannya sama. Jangan persoalan anak polisi sama tentara beda. Sama. Bagaimana kita dihukum sama bapak saya, bapak orang tua, bapak orang tua kita, ya kan? Ditinggal berjuang, ditinggal tugas, semua sama merasakan. Orang tua kita tuh mendahulukan tugas daripada kepentingan pribadi. Nah, jiwa patriot itu harusnya menular pada kita, anak-anak. Istilahnya kalau kata Pak Muldoko itu DNA langsung. Nah, peleburan, kembali lagi peleburan menjadi penting, menjadi keharusan. Manakala kita ini khususnya sama. Akan tetapi, ya, sebelum dilantik oleh Pak Gatot pada waktu itu, Pak Gatot sudah tidak mau tanggal 11 Agustus. Karena apa? Ada yang bergeser dari komitmen. Satu, kok dikuasai banyak partai. Tokoh-tokoh yang dibilang di partai semua ketua umum. Kedua,
Kok anak TNI, bukan anak TNI Polri boleh masuk? Saya katakan di GM tidak ada satupun anak yang kalau mau jadi pengurus tidak keluarkan skep orang tua. Ini saya ceritanya betul. Saya pernah kena marah sama Pak Jos tahu sudah. Anaknya masuk jadi pengurus sama saya minta skep bapaknya. Ya, di pengurus saya ini banyak. Anaknya Pak Muldoko, anaknya Pak Bagio, anaknya Pak Rudi, semua di pengurus dia. Tapi skep itu suatu keharusan. Saya pun menjadi ketua umum lagi terpilih, skep orang tua diminta. Jadi udah harga mati. Jadi jangan coba-coba anak bukan TNI Polri jadi anggota FKBP. Ya. Nah, yang ketiga, bahwa ini habis perburuan ini pembinanya nggak jelas. Saya nggak mau. Saya minta tetap Panglima TNI Kapolri. Keluarlah sekarang SK Menkumhamnya yang menyatakan anak ABRI, yang menyatakan pembinanya bukan Panglima TNI. Sampai sekarang pun namanya KBF pengurusnya tidak ada. Yang dilantik oleh Panglima TNI ada 7. Nah, memang nanti tahun 2018 itu Munas TGM. Dan Munas TGM nanti akan ada terobosan-terobosan supaya menjadi munasnya FKBP, supaya kembalikan kepada rohnya lagi, supaya ini jelas pada awalnya. Jangan kita difitnah, jangan kita diadu domba. Ya teman-teman, saya salut. Ini ketua cabang sini ini orang gila nih. Mirip saya. Ya. Saya terus terang, pengurus saya ini, pengurus daerah ini ya saya bilang orang gila. Saya minta cuma satu, jangan ketua umumnya gila sendiri. Karena mengurus organisasi ini harus militan, nggak ada ketinggalan-tinggalan. Ya, tapi kita punya cerdik, punya kepandaian. Jangan sampai organisasi menjadi tempat makan. Kemarin saya baru menghadiri Sumatera Utara. Mereka bikin yang namanya bakti sosial. Ya, bikin bakti sosial. Kecil lah. Tetapi kepedulian mereka itu yang perlu. Ada bangun bangun rumah itu, rumah yang nggak layak ini jadi layak. Ada rumah. Ya. Di Jawa Timur itu rumah tentara TNI Polri dibedah rumahnya. Kemudian di Bali kita memberikan bantuan motor kepada Babinsa Bali. Ini terjadi di GM, bukan bohong. Waktu itu panggilnya Pak Tori. Dan teman-teman harus membantu program-program tentara. Dan saya ingatkan, kita nggak usah berdebat. Saya juga berapa kali kasih tahu, kalau teman-teman kamu mau jalan monggo silakan, kita nggak pernah ganggu. Cuman kalau kita jalan, mereka selalu nggak suka. Kenapa kita jalan? Karena kita nggak pernah melenceng, kita nggak pernah aneh-aneh. Ya, jadi saya katakan kembali bahwa organisasi ini berdiri bukan milik saya, milik kita semua. Di sini tidak mengenal pangkat. Saya tidak mau. Di sini semua sama, hak dan kewajibannya sama. Dan saya katakan kepada teman-teman semua menjaga roh organisasi. Kita tidak usah menjelekkan. Sama yang tua kita hormati. Minta arahan, minta bimbingan supaya apa?
supaya ini berjalan dengan baik. Saya kesini, saya report, izin panglima, izin asisten, saya kesini. Saya kemana pun saya report. Jadi bukannya saya aneh-aneh, enggak. Terus terang kalau kegiatan ini banyak, saya mungkin tengkurap tiap minggu berkunjung ke daerah. Tetapi saya mensyukuri itu karena saya tahu. Ini bukan masalah penting tidak penting. Ada ketua PD ada. Tapi teman-teman merasa nyaman, betul nggak? Iya. Cuma di sini aja nih yang belum ketemu kamu foto sama saya. Namanya di Riau, habis waktu saya tuh foto, saya bilang nanti. Tetapi itu sekali lagi saya katakan bahwa tolong teman-teman semuanya, perintah saya satu. Pertama ya, jaga soliditas. Ya, jangan mudah diadu domba. Jangan mudah diprovokasi. Yang kedua, tegak lurus. Ya, baik pada pengurus daerah, pengurus pusat, pembina, tegak lurus. Loyal itu tegak lurus. Loyal itu ikhlas. Organisasi kita komando instruksi dari atas. Yang ketiga, teman-teman harus berada di garis terdepan dalam visi misi TNI Polri. Tidak melewatkan. Siapa yang mengganggu, kalian harus paling depan. Ini saya minta pesan saya supaya dilaksanakan. Seluruh Indonesia saya perintahnya begitu. Jadi tidak ada kata tawar lagi, tidak ada kata tasok-tasok. Ya, saya sangat bangga, saya sangat salut kepada cabang dan pengurus daerah 20 Sulawesi Tengah, kesulitan kalian, dan inilah mungkin momentum kita untuk berbuat membesarkan organisasi. Saya pikir itu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari segi ucapan. Semoga Tuhan selalu melindungi kita dalam mengemban organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih di tempat Bapak, kita akan melakukan penyerahan. Ini adalah penyerahan dokumen dalam bentuk DVD. Yang akan diterima oleh Bapak Kasren, dan kepada Bapak kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ya, terima kasih.